Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman 'amiqa wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak dan Ibu segenap jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Hari ini seterusnya dan sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan hidup bahagia dengan husnul khatimah. Semua kita nanti akan bermuara bertempat tinggal dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita sebagai manusia yang sadar akan lemahnya diri ini, akan kurangnya zikir kita, akan betapa hati ini bolak-balik, tidak sadari betul yang terasa. Jangankan jauh-jauh Pak, Rasulullah sampaikan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang dia yazid dari kata zada yazidu, dia menambah. Tapi iman itu wa yanqusu, terkadang ada terasa di hati itu kurang, lemah. Ibarat baterai itu hampir-hampir mau habis, melopet ya. Bapak Ibu pernah merasakan begitu? Kalau lagi naik mantap tuh rasanya, betah di masjid ya, pikir hati enak gitu. Tapi kurangnya, kalau lagi kurang, masya Allah, bangun jam 2 dari niatin, bangun terjaga insya Allah kalau niat. Tapi melanjutkan untuk mengambil air wudhu itu rasanya kayak rasa megang batu es, dingin enggak. Nah kita berharap kalau naik alhamdulillah, tapi jangan sampai turunin habis ya, kayak kita main bocor ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kebersamaan dalam berjamaah, bertemu dengan orang-orang yang baik, yang mengingatkan kita insya Allah sebagai media untuk kita mengecas iman kita, namanya tashinul iman, menghangat-hangatin ya, mencas iman supaya kita sama-sama dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian kita berharap seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan
Bapak Ibu laksanakan sampai hari ini. Allah jadikan amal yang terbaik yang diberikan pahala yang berlimpah ganda insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, boleh nggak kita beribadah itu karena amal? Boleh nggak kita beribadah karena sesuatu? Boleh nggak kita beribadah karena surga? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Pak Ustaz, apalah artinya sebuah surga? Apalah artinya sebuah neraka? Toh Nabi Ibrahim aja dibakar hidup-hidup, malah dia keinginan itu Nabi Ibrahim. Makamnya beda dengan kita. Ya. Nabi Musa lemparin tongkatnya ke lautan, kemudian terbelah itu lautan. Setelah kita lemparin tongkatnya, ada kita yang hanyut. Jadi oleh karenanya di posisi kita beribadah, kita mengharapkan sesuatu, wajar, tak apa-apa. Coba ya. Contoh dalam doa-doa kita nih. Rabbana, yang paling simpel. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya itu? Rabbana, ya Allah, ya Rabb, Tuhan kami, atina, berikan kepada kami ya Allah hasanah, hasanah kebahagiaan, hasanah kebaikan, hasanah keberkahan. Di mana dulu kita minta? Fit dunia dulu, karena dunia al-mazratul akhirah, karena dunia itu merupakan tempat ladangnya bercocok tanam amal. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikan pula kepada kami kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan nanti di akhirat. Kampung yang mesti mau gak mau kita akan tempuh. Perjalanan dunia akan berakhir di akhirat. Setelah itu kita minta sama Allah, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Bosan ada neraka. Yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percayanya dulu. Percaya. Kalau kita percaya, kita berbuat sesuatu untuk itu, supaya kita terjauh terlepas dari neraka. Kalau benar ada, kita sudah siap. Hebat. Tapi kalau nggak ada, hore, kita bebas. Karena kita sudah siap. Biasa mentalitas orang yang siap berbeda dengan orang yang tidak siap. Jadi oleh karenanya beribadah kita, bolehkah mengharapkan bonus dari Allah? Boleh. Bolehkah mengharapkan pahala dari Allah? Boleh. Bolehkah mengharapkan kebahagiaan dari Allah? Boleh. Termasuk insya Allah. Kalau keputusan pemerintah kan baru malam ya. Tapi kalau kawan-kawan dari Muhammadiyah sudah mulai insya Allah besok ya, nanti malam sudah tarawih yang pertama. Kita semua menghormati semua beliau-beliau, kawan-kawan kita, ulama-ulama kita punya dalil. Enggak usah ngejek. Pak Ustaz, bolehkah kami lebarannya puasanya ikut Muhammadiyah? Boleh. Lebarannya ikut NU? Monggo. Dicari aman namanya. Ya, boleh aja. Kan 29 Pak Ustaz, kan 30 dalam konteks pahala puasa Syawal. Sebulan itu bisa dari 28, bisa berapa? 29, bisa 30, bisa. Nah gitu, jadi jangan dipermasalahkan 29-30 nya Pak. Kalau kawan-kawan kita mau mulai besok, silakan kita hormati. Kalau kawan-kawan mulainya hari Senin ikuti pemerintah, kita mulai hari Selasa. Ya. Kita berharap semua kita insya Allah kapanpun mulainya, dua-duanya benar insya Allah, kita ikutin yang terbaik.
jika itu dari hari Nurani, dan kalau bisa dimulai di hari Senin, maka ikuti pula selesainya di ketentuan hari Muhammadiyah. Kalau mulai dari NU, kita mulai juga dari pemerintah dari NU, gitu ya. Pemerintah akan ikuti itu NU, gitu ya. Lalu yang lebih besar dari itu adalah kita berharap kita sehat walafiat, bisa maksimal di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bapak-bapak saya ini sudah hampir kayaknya udah ya. Kalau umur baliknya kita mulai puasa 9 tahun, saya kira minimal di sini udah ada yang 41 tahun yang puasa. Dari mulai angka 9 tahun. Ya. Kalau 7 tahun udah mulai puasa, umur 150 tahun, berarti 43 tahun sudah puasa. Sesepuh kita ini, Pak Ambo, saya kena prank kemarin tuh. Umur beliau ternyata Masya Allah ya. Sama Pak Haji, 63 katakan umur beliau, puasa dari umur 9 tahun, berarti 50 sekian tahun puasa. Masya Allah. Berarti insya Allah dari tahun ke tahun, maka seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berpuasa, insya Allah kita, maka insya Allah puasa kita menjadi pelebur dosa-dosa masa lalu kita. Kan luar biasa itu. Setahun bersih lagi bukunya, ada khilaf bersih lagi, ada dosa bersih lagi, tersimpan rasa-rasa merutu. Merutu itu bahasa Indonesianya apa? Gedumel. Nah, ya. Gedumel, pernah nggak Ustaz gedumel? Ada juga tuh Ustaz gedumel. Ini amat. Ya, ada merutunya. Dengan kita berpuasa diampuni oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Kabar baik. Oleh karenanya judulnya kata Pak Budi, mutiara Ramadan. Mutiara itu simbol dari sebuah keindahan. Mutiara simbol dari cahaya. Mutiara gabungan keindahan, dalam tanda petik adalah pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang tersimpan di bulan di Ramadan, insyaallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang akan kita kejar nanti insyaallah nih. Mau mulainya ntar malam, mau mulainya besok malam 1 Ramadan, maka itulah yang akan kita coba uber supaya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat sangat-sangat luar biasa, udah hafal nih. Coba ya, coba kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil, Allah seru, Allah ajak, Allah himbau. Siapa yang Allah himbau? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuha itu namanya harfun nida. Apa? Harfun nida itu untuk memanggil, menyeru dengan kasih sayang. Di kalimat ya ayyuha terdapat 2 harfun nida. Pertama huruf ya, yang kedua ayyuha. Oleh gramatika Arab dibedakan, ya itu memanggil seseorang yang dekat. Wahai, nah yang dekat, Pak, Ibu, sahabat, saudara. Tapi kalau ayyuha digunakan untuk memanggil orangnya yang jauh. Ayyuha di belakang beliau. Ya, artinya dalam konteks puasa Allah memanggil siapa saja amanu yang telah mengaku beriman kepada Allah, baik dia baru beriman atau sudah lama berimannya, termasuk orang yang zaman dahulu, zaman kini,
amanu berkata dan beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kalimat kutiba itu namanya majhul. Kalau dalam bahasa kitanya kalimatnya pasif. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kutiba didomahkan awalnya kasroh al yang tengah, artinya sesuatu yang telah dimaktubkan oleh Allah. Wajib hukumnya bagi orang yang beriman asyam, yaitu berpuasa. Berpuasa yang wajib orang beriman kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu pun telah wajib bagi hamba-hamba Allah di masa lalu. Ada hal yang luar biasa yang Allah janjikan, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla itu apa? Menerjemahkannya semoga. Bahasa lainnya semoga itu apa? Mudah-mudahan. Ada yang lain nggak Pak? Kalau bahasa Sundanya apa ya? Kayaknya bahasa Indonesia udah ya. Semoga, mudah-mudahan. Kalau bahasa Sumateranya kok lai. Wah, ya. Semoga. Nah, Sunda sih tahu ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Mugo-mugo, mugi-mugi. Ya. Nah, pertanyaannya, semoga, mudah-mudahan, mugi-mugi, mugo-mugo dan seterusnya itu pasti apa tidak? Ya. Pasti. Semoga, mudah-mudahan pasti apa tidak? Belum. Itu tuh, Masya Allah. Dalam gramatika Arab disebutlah harfut litaraji, sesuatu huruf yang menggambarkan sebuah pengharapan. Namanya pengharapan hanya dalam tataran doa, belum hal yang pasti. Semoga, kalau hari ini kita berharap semoga Bapak sampai ke rumah dengan selamat, itu baru semoga. Nah, artinya apa? Orang-orang yang beriman nih, dia berpuasa dengan baik, dilaksanakan qiyamul lailnya dengan sempurna, siangnya dia berzikir, puasanya oke, tidak hanya menahan haus dan lapar dahaga, semua ditahan, bahkan lintas pikirnya ditahan, dijaga betul, omongannya dijaga, tidak mau memfitnah orang lain. Malamnya qiyamul lail. Qiyamul lail yang pokok adalah tarawih. Mau 8 bagus, mau 20 oke, mau 40 boleh kalau sanggup. Tapi saya pernah yakin lah, 20 ya. Yang boleh ada imam aja satu belakang. Imam satu, DKM dulu satu. Kalau mampu monggo laksanakan. Ada begitu bukan ada. Dan contohkan dulu. Masya Allah, luar biasa. Silakan, nggak usah diperdebatin. Cuma tarawih ini Pak, adanya di bulan Ramadan. Ada nggak kemarin tuh datang Pak Budi ke masjid? Ngapain Pak Budi? Tarawih. Ada? Nggak ada. Hanya adanya di bulan Ramadan. Makanya kita nih Pak, sayang-sayang rasanya ya. Karena adanya di Ramadan, itu pun malam pertama sampai malam ke-30 kah, akhir 29 kah, hanya segitu. Kalau sempat off, nggak sempat laksanain, baik itu berjamaah ataupun sendiri, rasa-rasanya kok rugi Pak. Ya kan? Nah, kalau itu yang kita tanamkan dalam diri kita, rugi kalau nggak sempat tarawih, rugi kalau kita nggak qiyamul lail. Mohon maaf, kalau qiyamul lail kita tahajud itu ada di luar Ramadan. Kalau qiyamul lail kita termasuk salat taubat, bisa siang bisa malam. Tapi qiyamul tarawih maka hanya ada di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itulah mutiara-mutiara indah itu harus kita gali
dengan cara kita taklim, dengan cara kita belajar, tanya guru, agar himmah, ghirah, semangat kita beribadah itu tetap on, nggak pernah lowbat, insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, coba kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan. Nah, karena standar kita adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasul? Ada doa yang kita sering baca tuh. Ada yang di irama yang versi Sunda, ada yang versi Betawi, ada yang versi Jonggol, Cilengsi, Bultikas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ibu kalau dengar pokoknya, masih ibu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa siapa itu? Doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya Allah, barik lana, berkahilah kami. Rasulullah berdoa untuk dirinya dan para sahabat. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Luar biasa yang baca doa Rasulullah. Kira-kira apa pentingnya bagi Rasulullah nunggu Ramadan, Pak? Bahkan 2 bulan sebelum Ramadan tiba, beliau dengan benar-benar khusyuk minta sama Allah agar disampaikan di Ramadan. Kira-kira apakah karena amal ibadah beliau kurang? Rasulullah. Apakah karena beliau dosanya banyak? Tentu enggak. Apakah karena zikir beliau sedikit? Enggak. Dosa beliau enggak ada. Kalaupun ada Allah ampuni. Nah, ini bedanya dengan kita nih. Kalau kita dosa ada enggak? Oh banyak ya. Sholat kita kurang. Apalagi kalau imamnya panjang ayatnya. Buyar. Ya, waladdallin. Amin. Maksud mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ya, lagi mikir belakang, Pak. Kira-kira kemana nih? Baqarah apa Ali Imran nih? Ya. Mulai batuk di belakang. Imam tersinggungan. Langsung Allahu Akbar. Nah, ini nih kan antara imam sama enggak kompak. Iya. Begitu kita menolak. Panjang ayatnya bermasalah, pendek juga bermasalah. Masya Allah. Rasulullah sholat isanya beliau sendiri, kalau sendiri panjang luar biasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku lihat Rasulullah sampai bengkak kakinya karena sholatnya. Kalau Ustaz Akmal bengkak juga ya, karena mereka tidur katanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Istighfarnya Rasulullah berapa Pak yang kita kenal? 100 Pak Uli. 100. Coba kita hitung. Istighfar Ustaz Akmal sama dari Quran. Ya. Subuh tadi berapa? Berapa sih Pak kita? 3. Ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3. Ada yang baca tadi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang baca tadi?
Barusan itu ya, katakan 4. Bonus kalau pengajian. Zuhur berapa? 3 paling. 3 juga tuh, boleh. Karena buru-buru makan siang tadi. Makan siang, jam kantor mulai masuk. Asar 3 juga. Itu pun udah berburu jam, itu mau pulang. Ya, maghrib udah sholat di bensin. Ya tahu udah lecet hujan. 3. Isya 3 paling. Jumlahnya berapa? 15. Rasulullah surganya pasti, dosanya diampuni, apalagi diridhoi oleh Allah, dan pasti jannatul na'im tempat beliau. 100 kali istighfarnya. Kita surga gak jelas. Pas sholat pikiran ngelantur kemana-mana. Allahu Akbar. Dosa banyak. Istighfar kita 16, 15, nah baru 1 aja itu. Masya Allah. Pengennya surganya Firdaus. Pengen kita surganya VIP. Luar biasa kita. Allahu Akbar. Oh itu manusia lagi. Udah gitu pakai diramain lagi ya. Ilahi las tulil firdausi a'la wala arwa alan naril jahil. Ya Allah, aku ni gak sanggup, ya Allah, gak pantas ya Allah masuk ke surgamu. Sadar di kita nih, amalin wala kurang ya Allah. Kalau sholat pun telat, itu pun masbuknya 3 rakaat ya Allah. Tapi kata kita Allah, wala aqwa, tapi aku juga gak kuat ya Allah, gak sanggup ya Allah. Kalau aku ini nyemplung ke neraka-Mu. Kata Allah, terus mau di mana? Ya. Jadi gini bahasa-bahasa kita sama Allah nih, oleh Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, aku dah tak pantas berada di surga Firdaus-Mu yang maha tinggi. Tapi aku juga gak sanggup kalau aku cemplungkan aku ke neraka-Mu, gitu ya. Jadi tetap aja pengennya masuk surga sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Rasulullah sampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Kalaulah umatku tahu betapa indahnya, betapa hebatnya pahala-pahala, mutiara-mutiara yang tersimpan di bulan Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Maka seluruh umatku akan meminta kepada Allah seluruh bulan yang ada menjadi bulan Ramadan. Maka berbahagialah, beruntunglah, berterima kasihlah dalam syukur bila nanti malam, besok malam, hari Selasa atau hari Senin, kita memulai datang di Ramadan, berada kita di Ramadan, sujud syukur, karena itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Maka hari itulah nanti, besok nih, ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sampaikan kami berkeluarga, istri kami, anak-anak kami, suami kami, anak cucu kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, telah sampai di bulan Ramadan. Berkahi kami ya Allah. Ya, ajak berdoa keluarga kita tuh. Sahur pertama berdoa dan berkeluarga. Sampaikan kata-kata, wahai anakku, wahai anak cucuku, wahai istriku, ajak ngobrol. Mari kita bacakan Alhamdulillah, kita udah ketemu di Ramadan tahun ini, dan kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ke depan bisakah kita masih berjumpa. Oleh karenanya, jadikan Ramadan 1445 Hijriah ini anggap Ramadan terakhir untuk kita.
Supaya apa? Agar kita maksimal beribadah kepada Allah. Ganjarannya yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa karena semata-mata mengharapkan ridha Allah, beriman kepada Allah, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan hapuskan dosa-dosa masa lalunya. Lalu berbareng dengan hadis Rasulullah, siangnya dia berpuasa, lalu man qama ramadhana, dia hidupkan malam tarawihnya, dia hidupkan qiyamul lailnya, enggak pernah berhenti dan semata-mata dilakukan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan pula dosa khilaf masa lalunya. Dan puasanya menjadi kafarah untuk menghapuskan dosa-dosanya, qiyamul lailnya juga untuk menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Maka pantaslah orang-orang yang puasanya full, puasanya karena Allah, benar-benar karena iman kepada Allah, ketika nanti di akhir Ramadan, Idul Fitri, kembali ke fitrahnya. Karena ibarat walaupun umur kita udah 50 tahun, 45 tahun, 70 tahun, tapi di pandangan Allah kita bayi-bayi mungil. Artinya apa? Yang bebas dari dosa, insya Allah. Nah, setelah itu dosa lagi, bosan, itu lain cerita. Ya, yang jelas habis Ramadan, sempurna puasa, qiyamul lail yang baik, qiyamul lail enggak pernah berhenti, maka insya Allah seluruh kita akan kembali kepada fitrahnya orang-orang hamba Allah yang bebas dari dosa, insya Allah. Itu bonus pertama, mutiara indah yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua adalah bagaimana kalau kita, ketika Rasulullah bertanya, ayu sedekah ya Rasulullah afdal? Ya Rasulullah, apakah sedekah yang terbaik? Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu fi Ramadan. Sedekahnya di bulan Ramadan. Yang terindah tuh, Bapak Ibu datang ke masjid, ke musala subuh, di mana yang lain masih mungkin enggak ngeh, mungkin dalam perjalanan, bahkan tak tidur lagi. Selipkan semampu kita di kota amal, insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah. Oh, kita punya rezeki, alhamdulillah, bisa 5 box nasi kita niatkan untuk orang yang berbuka di masjid, dibatalkan puasanya karena yang kita bawa, maka pahalanya adalah pahala orang berpuasa yang dibatalkan dengan bawaan makanan kita mendapatkan pahala yang serupa. Yang sono yang berpuasa enggak dikurangin, yang kita pun enggak pernah dikurangin. Insya Allah begitu, Pak. Ustaz, kalau cuma aqua, mohon maaf, ini kalau udah ceramah nggak boleh sebut aqua tuh ya, atau fit, nggak boleh, minum aja lah ya. Nah, nggak boleh. Ini cuma segelas mineral, Pak Ustaz, boleh nggak? Boleh. Tapi kan orang berpuasa seharian, Pak. Kalau bisa kasih kurma lah 3 biji, ya tak? Oh, 3 biji, di sampingnya ada box nasi namanya sederhana. Oh, cepet. Ulang kau dong, bagus. Jadi ketika dia minum batalkan dengan kurma, air putih, ada pendampingnya, nasi padang, pecel lele, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Coba lihat. Jadi Masjid Al-Muhajirin siap menerima dan siap menyalurkan. Dan insya Allah jangan karena DKM, jangan karena bla 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 bla, karena Allah. DKM cuma nerima nyatat ngomongin, tapi pahalanya antara Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah, sedekahkanlah apa yang Allah berikan kepadamu sebagian. Jangan juga semua. Duit dekatnya 30 juta. Wah, infak, semuanya diinfakin. Ya besok agak susah tuh. Ya, jadi kan begitu juga lah. Jadi infakkan sebagian yang Allah berikan kepada kita. Sedekah terbaik adalah adanya di bulan Ramadan.
Sampai udah berbuka ini kawan kita, jamaah kita, Bapak Ibu menemui pahala yang luar biasa. Malamnya tarawih, kemudian sahur. Ketika sahur ada amal yang luar biasa. Apa itu? Perbanyak istighfar. Kalau sekarang subuh jam 4.30 berapa? 42 ya? 4.42 setengah 5. Berarti imsak itu Pak, itu hanya aturan kita aja tuh. 4 dikurang 10 ya, itu aja. Ya itu supaya perut kita nggak terlalu begah ya. Kalau azan batasnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ada goreng bunyi lagi nih. Nah, boleh nggak tuh? Boleh, tapi makruh jadinya. Takutnya gorengan belum selesai, azannya selesai duluan. Ya, oleh karenanya supaya nggak kita was-was nih, sebelum 10 menit sebelum isya selesai. Gosok gigi, siap-siap ke masjid. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Apa istighfar yang terbaik? Kayak tadi minimal. Yang paling sempurna, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Namanya apa? Sayyidul istighfar. Sayyid itu mbahnya, tuannya, engkongnya, ya. Pucuk semuanya istighfar ada di Sayyidul istighfar. Kalau kita baca, masya Allah, tabarakallah, Allah akan mudahkan urusan orang itu, Allah akan lipat gandakan rezekinya insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita saling menguatkan dalam doa-doa. Kita semua insya Allah Ramadan yang telah diambang mata kita, insya Allah kita semuanya Allah berikan kekuatan lahir dan batin, kita sehat walafiat. Kita niatkan Ramadan yang terindah yang Allah titipkan kepada kita. Mari kita sempurnakan ibadah kita, niatkan semata karena Allah, malam-malam qiyamul lail, dan jangan lupa tadarus Al-Quran. Kalau tadarus gimana Pak Budi? Setelah ya. Saya pernah ikut sekali dulu ya. Jangan lupa tuh tadarus. Boleh berjamaah, boleh sendiri boleh. Niatkan minimal satu kali bisa khatam setiap kita. Ya, susah nggak Pak? Kalau khatam sekali berarti one day, one juice, one day. Ada salah itu ya. Odor. One day, one juice. Satu jus sehari. Bosan, ribut. Sebenarnya nggak ribut Pak. Kita scroll 5 kali. Subuh dalam satu jus itu berapa lembar? 10 lembar rata-rata. Yang kayak gini nih 10 lembar nih bagi 5. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya asar isya selesai. Ya. Nah biasanya Bang godanya apa Bang? Kalau 5 hari pertama semangat, ya enggak ya? Hari yang ke-6 jadi nggak pernah berkutik tuh, Allah ujung-ujungnya ketemuan itu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Nggak pernah tersentuh juz 27, juz 26, 25 nggak pernah tersentuh. Makanya untungnya Yasin itu dibaca seminggu sekali. Andaikan nggak ada Yasin Pak, saya khawatir baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasa. Akan begitu. Ya. Atau ain saqo. Karena enggak pernah dibaca. Dibiarkan nih, insyaallah minimal sekali dalam Ramadan ini kita bisa khatam Al-Qur'an. Amin. Insyaallah ya. Bapak Ibu jamaah nih, BKM fasilitasi itu. Pak, saya udah khatam Al-Quran nih, alhamdulillah. Bapak ngomong Pak, Pak Ustaz saya kan gak enak, sombongan. Enggak, sombong itu urusan Anda dengan Allah. Tapi kalau diniatkan saya udah berbudi, saya khatam, enggak sombong. Artinya apa itu? Untuk memotivasi yang lain. Ya, diumum oleh Pak Budi ini, Pak Deka. Alhamdulillah sahabat kita Pak Haji sudah khatam Al-Quran. Nanti malam insya Allah
setelah pada tarawih kita akan baca dua khatam Quran. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah? Idza khatamal abdul Qur'ana, apabila seorang hamba Allah telah menghatamkan Al-Quran, sallu inda khatmihi, ikut berdoa mengaminkan ketika doa khatam dibacakan, situna alfa maliki, 60.000 malaikat ikut mengaminkan. Gitu ya, 60.000 malaikat Pak. Dosa itu berenam, berarti 60.000 plus 6 orang. Kan banyak malaikat itu. Jadi itu yakin Pak, yakin. Karena itu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayolah kita bareng-bareng kita gali terus kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, mutiara-mutiara yang terindah yang disimpankan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau bukan karena itu, nggak mungkin Rasulullah bangga, nggak mungkin Rasulullah senang, nggak mungkin Rasulullah sampai berdoa agar beliau disampaikan di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah saja berdoa, Rasulullah berharap apalagi kita umatnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah berikan kita kesehatan, lapang rezeki kita, bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan yang lain, dan selamat bulan insyaallah bagi para jamaah yang bisa menunaikan umroh di bulan Ramadan, pahalanya hampir sama dengan para haji. Bisa apalagi bisa mengumrohkan DKM yang lain-lainnya. Semoga Allah mudahkan. Barangkali segitu Pak Budi, 6 menit. Kalau kita muzakarah ada yang ditambahkan, ada yang disampaikan, bertanya. Nah, silakan Bapak Ibu yang terhormat Allah. Pak Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita mengenal Pak Ustaz ya. Saat mulai berpuasa itu pertama menjadi hilal, kedua melalui isbat. Jadi biasanya beda 1 hari misalnya. Nah ini Pak Ustaz, setiap tahun maaf Ustaz, di kampung Pak Ustaz, di kampung kita Pak Ustaz ya, ada namanya Aldiran Sahbandiyah. Itu puasanya 3 hari sebelum puasa. Ya, dan ini mau penjelasan Ustaz. Dasarnya apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik kata Pak Ambo itu, kamu kita ini. Ya. Bapak Ibu pasti juga mendengar ya. Terutama sejak adanya Facebook, YouTube. Tapi apa itu puasa? Namanya Thariqah Naqsbandiyah. Itu berkembang banyak di Pariaman, kemudian di Payakumbuh, di beberapa tempat. Dan itu udah lama bro. Jadi saya mau cerita ke Bapak Ibu, Thariqah Naqsbandiyah itu, Thariqah itu arti metode. Kalau bahasa Arabnya Thariqah, kalau bahasa Inggrisnya metode aja, gitu ya. Jadi nggak ada beda dengan yang lain Pak. Apa yang dipelajari zikir kepada Allah. Zikir. Saya ketika baca la ilaha illallah ada rasa itu Pak. Kayak tadi kalau orang Naqsabandiyah atau Asyatariyah, la ilaha illallah, bagi sebagian orang yang nggak paham dianggapnya aliran sesat. Jadi kalau saya mohon ke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belum paham jangan nyesat-nyesatin orang, karena dengan kita yang paham. Betul? Nah, kalau udah paham nih, coba kita resapi. Saya tidak membela, tapi saya ikut di situ. Karena pesantren Pak. Makanya Ustaz Akmal, mungkin Pak Abud waktu kaget kali. Ini Ustaz Akmal orang Jawa apa orang? Ya, termasuk Pak Deka. Akhirnya kita nih. Pak Deka awal mengajak Ustaz Akmal ceramah, agak ragu tuh. Karena Ustaz Akmal dari Padang. Iya Pak Deka ya. Karena saya, wah kayak Pak Deka nih mau wajar. Ustaz Akmal dibilangnya orang Padang yang murtad. Orang Padang yang murtad. Karena orang Padang kok bisa kunut? Kunutnya panjang loh gitu. Orang Padang kok bisa begitu? Iya.
Kebetulan saya di pesantren Pak. Pesantren Tarbiyah Islamiyah, Thariqahnya Naqsabandiyah 7 tahun. 7 tahun pesantren, karena nggak jadi ke Afrika Selatan ke Libya, kok jadi ketemunya Ustaz Hidayat tuh, gagal. Jadi Ustaz Akmal juga ya. Jadi Naqsabandiyah itu Thariqah diawali Pak nih. Ini mereka sudah masuk ke musola namanya suluk. Bapak Ibu pernah dengar? Suluk. Suluk itu bahasa kalau udah Bapak suluk. Suluk itu dari kata salaka. Salaka itu artinya jalan. Suluk. Namanya masdar. Suluk itu jalan mengingat Allah. Apa yang diadakan di situ? Apa yang dibaca? Hanya zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau tahlil la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang lain. Enggak ada jampi-jampi, enggak ada baca jimat-jimat, enggak ada bacaan bahasa Padang, enggak ada apalagi yang lain, enggak ada. Hanya zikir. Kalau Bapak Ibu suluk itu batal wuduknya, ambil wuduk lagi, lanjutkan zikirnya. Hanya itu 40 hari. Menisbatkan ketika Rasulullah di gua 40 hari. Nah, oleh Naqsabandiyah berzikirlah mereka 40 hari diawali sebelum Ramadan udah masuk nih Pak. Dan di itu memang ada yang terjemahin banyak hal. Orang yang suluk berthariqah jadi dukun. Saya termasuk orang yang ditakutin waktu itu oleh orang tua. Mal, kamu jangan ikut suluk. Karena kebetulan Pak, yang ikut suluk banyak yang gila Pak. Sebanyak gila. Gilanya itu ada yang sampai ma'auzubillah ya, yang lehernya beliau nih udah pernah dikasih di bayi buku. Mungkin pernah juga ketemu tuh di daerah Gadut Pak. Gadut dari Sipur ke atas itu juga banyak begitu. Tapi saya tanya guru saya, Syekh Irfan Abdul Malik namanya, Kiai, di sana kan panggil Buya. Buya, memang ada yang gila karena suluk. Dia bilang, masa orang yang zikir bisa gila? Enggak ada itu. Rupanya ada orang yang gila karena suluk. Orang-orang masa lalu punya ilmu-ilmu, mungkin amalan-amalan yang bertentangan dengan ilmu syariah. Dicampurkan antara kebaikan dengan kebatilan, itu otaknya miring jadinya. Enggak ada Pak orang yang suluk orang terikat Bapak zikir gila, enggak ada itu. Yang ada tambah cerdas insyaallah. Ya, nah gitu. Jadi orang-orang suluk itu dia punya hitungan dari 40 hari suluk itu lebarannya lebih dahulu, lebarannya sama-sama sebenarnya. Cuma kalau yang tertangkap oleh kamera ini, oleh zaman YouTube, zaman Facebook udah ada, yaitu nyasarnya yang dipandang berbeda dengan yang lain. Kalau satu Syawal ini tetap sama Pak, tetap sama. Saya belum dapatin yang duluan Kak, karena hitungan mereka ini. Jadi kalau kayak Muhammadiyah hitungan dari mana? Pakai hilal apa? Hah? Pakai apa? Perbedaannya kan sedikit tuh. Oleh Muhammadiyah udah dihitung masuk hari itu. Tapi kalau oleh NU, NU oleh pemerintah disempurnakan. Gitu. Jadi sama-sama sudah ada sebenarnya itu. Bedanya ini baru mulai udah nongol langsung oke. Kalau ini sempurnakan dulu baru mulai. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi saya ingin cerita yang sebenarnya tentang amal ibadahnya itu nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berbeda. Di sini saya dengar ada di Parung, Tapi kawan-kawan saya kira juga ada kayaknya yang pakai thariqah Naqsabandiyah, thariqahnya ya, thariqah zikirnya. Kayak tadi itu Pak, la ilaha illallah. Kalau dikencangkan itu pakai rumusnya Allahnya sebelah, dada sebelah kiri. Ada sekarang yang baru Pak, Ustadz Rozi, Dr. Rozi, itu ada kelasnya di UIN itu. Sama-sama thariqah Naqsabandiyah, sama-sama dari Payakumbuh. Ada lebih mendalami thariqahnya sama tasawufnya. Ya, jadi memang kalau kajian-kajian begini nih agak berbeda dengan kajian fikih-fikih biasa. Nah,
jadi oleh karenanya bagi Bapak Ibu, kalau menemukan hal begini, jangan kita langsung negatif thinking. Kita pelajari dulu, kita boleh bertanya. Kalau kita nggak tahu, ini ada apa sebenarnya, ya, supaya kita nggak langsung menjudge orang lain. Itu Pak ya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak asal mulainya tadi Pak, mulai kenapa mereka dulu? Karena mengambil alawah 40 hari Pak Bo. Jadi ketika Rasulullah di Gua Hira 40 hari berselawat. Jadi sebelum, jadi kalau sekarang kita hitung satu nih, 9 hari yang lalu mereka udah masuk berselawat di musola. Jadi musola itu Pak punya batasan sekat-sekat. Ya selawat itu artinya ini sekatnya pagi. Ini Pak Budi, kita itu aja. Tidurnya pun, tapi diberikan space-nya seperti 2 saf. Jadi bisa tidur seorang gitu ya. Tapi mereka tidurnya ya tidur zikir. Kalau kita kan kalau sama kan tidur ngorok ya. Tidur pules gitu ya. Tidurnya Pak. Duduknya namanya tidur tawaru Pak. Tidur tawaru kalau kita sholat subuh kan begini ya. Ini dibalik. Zikirnya balik. Jadi menyeimbangkan, rupanya dari sisi kesehatan juga bagus rupanya. Membalikkan duduk itu. Jadi duduk tawaru namanya. Jadi kita mereka itu 9 hari sebelum kita ini sudah masuk mereka untuk bersalawat, zikir sampai hari 1 Syawalnya itu sama, cuma lebih pagi kayak Pak. Ya, coba kalau 3 hari sebelum ketemu, kalau 3 hari ya, 3 hari udah enggak. Kan mereka juga punya, jadi kayak Pak Ambo, beliau kiainya, beliau buyanya, punya musola, punya 9 orang kah, 10 orang kah, begitu. Nah, saya musolanya musola Akmal punya 12 orang atau 7 orang zikir, hanya itu. Jadi hanya zikir. Torikoh sebenarnya itu adalah salah satu dari amalan-amalan metode-metode zikir yang diamalkan oleh banyak ulama. Ya, ada torikoh Naqsabandiyah, ada torikoh Asyidiliyah dan macam-macam. Allah SWT bisa. Tapi dia menginap, Sob. Ya, Dia menginap ya? Menginap. Nginap Pak, nginap 40 hari lama. 40 hari nginap. Jadi Bapak, 40 hari. jadi 40 hari itu ada tukang khidmatnya. Khidmat itu kayak kita di, mohon maaf, jaulah ya. Jaulah itu ada yang bagian untuk takbirnya, ada yang tukang masaknya aja. Jadi di sana juga ada tukang masaknya. Nah, oleh beberapa cerita, oleh ini ceritanya terkadang bisa nyangkut di posisi begini, ada enggak? Yang torikoh 40 hari, terkadang yang dapat karomahnya tukang masak. Itu benar. Yang dapat karomah tukang masak. Jadi karomah zikir itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, enggak ada ilmu-ilmu yang lain, tapi bisa jadi Allah berikan ilmu dari hal-hal yang enggak pernah diduga. Nah, saya karena bisa begitu bicara karena guru torikoh itu dia punya karomah luar biasa. Sebenarnya guru pernah belajar di mana? Enggak, zikir aja. Zikir. Nah, saya nggak punya ilmu itu Pak, cuma ikut-ikut aja, ikut-ikut doang, ikutin bawa tasnya, dakwah ke gunung-gunung gitu. Beliau luar biasa tuh. Mau lihat nggak ke Ambon zikir Pak. Di sana kan masih kuat, ada beberapa tempat yang masih kuat, apa namanya? Iya Pak ya, magicnya masih kuat. Beliau bilang, Bapak Ibu, bukan karena sombong, tapi saya yang bawa tasnya kata tidur Pak. Beliau nggak mempan, saya yang mempan. Silakan Bapak Ibu mau tes zikir, silakan santet. Kata beliau, lah saya kan agak kuat di bawah Pak, mentalnya ke saya. Itu menunjukkan apa? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sallallahu. Jadi karena bismillah, karena Allah, apa ya santet mampu menyantet Allah kan itu. Nah itu bagian sebagai orang ya, bisa enggak nantang Pak Ibu enggak. Saya takut beli. Ya gitu ya Pak ya. Ya Ustaz, Ya siapa? sebenarnya kalau kayak kita ini tingkat-tingkatan kita ini zikir la ilaha illallah itu mungkin ada
Itu berarti Apa tujuan kita? Satu, amal ibadah yang kita lakukan ini termasuk zikir, agar lidah kita dibiasakan oleh Allah SWT, dan itu terucap sampai kalam kita terakhir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umatnya baginda Rasulullah yang mengucapkan kalimat lafaz tauhid, maka haram neraka baginya dan surga mesti baginya. Tidak Pak? Apa mungkin kita itu di akhir hayat bisa mengucapkan itu, memohon itu, Ya. atau bagaimana? Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Mohon maaf Pak, kalau kalimat itu jarang dibaca, rasa-rasanya sulit juga untuk dibaca. Ya kan? Betul? Sekarang pertanyaan malaikat kan udah bocor kita. Pertanyaan malaikat apa? Pertanyaan malaikat di mana? Di alam kubur. Udah bocor, bukan kisi-kisi. Yang kayak guru saya, dosen guru ini kan kisi-kisi tuh. Ini pertanyaan bocor. Apa pertanyaan pertama? Marbuka, ya kan? Mau ganti apa enggak bersyarat itu pasti tahu artinya. Marbuka, siapa Tuhanmu, ya kan? Waman nabiyuka, siapa? Nabi muda seterusnya tuh. Kan dihafal mudah. Tapi kata Allah, surah yang sedang kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa tuh? Surah apa? Yasin Pak. Yasin itu yang kita baca. Al-yawma, hari itu kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami bungkam mulut